Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang ke-13. Di part sebelumnya, Choguang menemukan fakta bahwa Crowley si cewek tobrut sudah mokat alias game over di sarang lintah mutan. Dan di part kali ini, kita akan tahu alasan Crowley bisa game over. Lalu Choguang bersama Nighten dan Ampletem pergi menjalankan misi ke pertanian Brown. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, Choguang membuka basic blind box dan mendapatkan item SR. Terlihat jika dirinya mendapat satu makanan kaleng, satu bungkus coklat, 5 permen lollipop, dan 1 suntikan injeksi. Nama injeksi ini adalah jarum nanoterapi. Bisa digunakan pada cedera tidak mematikan. Dan di saat yang sama, mampu meningkatkan metabolisme jaringan tubuh sehingga bisa mempercepat penyembuhan luka. Sudah pasti alat injeksi ini berasal dari blind box tingkat menengah. Penjelasan yang tertera hanya untuk meningkatkan metabolisme jaringan tubuh. Efek samping, bahan-bahan, serta mekanisme pemakaian sama sekali tidak diketahui. Item ini mirip seperti dengan injeksi penguat yang Choguang dapatkan di episode awal. Saat ini Choguang belum membutuhkannya, jadi alangkah lebih baik menyimpan injeksi ini ke tempat penyimpanan. Sekarang waktunya ngecek item lain. Dan dari 8 item yang dia gacha, 5 item diantaranya adalah permen. Permen rasa jeruk ini memiliki efek yang sama dengan permen rasa coklat, yaitu sama-sama punya efek meningkatkan stat constitution sebesar 10% selama 10 jam. 2 item terakhir yang Choguang dapatkan adalah 1 bungkus coklat dan 1 buah daging kaleng. Kalau coklat mungkin bisa bertahan lama, tapi jika daging kaleng setidaknya mungkin hanya bisa bertahan selama sebulan aja. Choguang pun ingat jika barang-barang yang ada di dalam blind box itu sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Apa mungkin dagingnya bisa dimakan? Choguang pun berniat memberikannya kepada salah satu playernya sebagai kelinci percobaan. Setelah mengumpulkan item blind box, sekarang Choguang berniat melihat perkembangan Crowley melalui forum resmi Wasteland Online. Choguang mulai membuka website dan mulai scroll-scroll. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian Choguang. Ternyata Crowley sendiri sudah memposting sesuatu di forum yang intinya dia sudah melakukan kesalahan dan memohon ke pihak developer untuk tidak membanet perangkatnya. Postingan itu juga sudah mendapat 100 balasan komentar. Choguang sendiri bingung dengan istilah perangkat yang dibanet. Oleh karena itu, dia akan membaca postingan Crowley secara keseluruhan biar paham. Pertama-tama, Crowley mengakui jika dirinya sudah bersikap impulsif. Semua itu gara-gara talent Toxin Intuition miliknya. Apapun yang beracun, semua menjadi menyala hijau di matanya. Hal itu memicu OCD-nya. Buat yang nggak tahu OCD, itu adalah bentuk masalah kesehatan mental yang membuat pengidapnya mempunyai pemikiran dan dorongan yang tidak bisa dikontrol. Choguang pun bertanya-tanya, berada di titik mana ambang batas racun yang bisa memicu talent Toxin Intuition, dan bagaimana cara untuk men-triggernya. Choguang sama sekali tidak paham. Lanjut ke postingan Crowley, sebenarnya Crowley sudah menyelesaikan tugas dari administrator untuk mengumpulkan jamur dan raspberry. Berkat efek Toxin Intuition, Crowley jadi bisa mengenali sebagian besar sumber daya yang beracun dan yang tidak. Setelah tugasnya hampir selesai, Crowley memutuskan jalan-jalan tak jauh dari base camp, dan dia berakhir di area lahan parkir. Di sana Crowley menemukan jamur biru yang sempat disinggung sama Choguang.
Dia langsung mengumpulkan jamur biru itu sebanyak yang ia bisa. Karena penasaran, Crowley memutuskan untuk masuk lebih dalam. Dan karena talentnya bisa mendeteksi racun, Crowley merasa aman-aman saja selama tidak menyentuh apapun yang beracun. Sambil menjelajahi area itu, Crowley sama sekali tidak menemukan monster mutan yang berbahaya. Tapi akibat sifat impulsifnya itu, Crowley bertemu dengan sosok monster mutan lintah dewasa yang sangat mengerikan. Crowley langsung dicaplok dan membuatnya tidak bisa bernafas. Crowley juga tidak bisa membuka mata dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Perasaan itu sangat mengerikan. Seolah-olah Crowley baru saja terbangun dari mimpi buruk. Awalnya Crowley mengira jika setelah game over, dirinya bisa login lagi kayak game pada umumnya. Namun game Wasteland Online tidak seperti itu. Crowley tidak akan bisa login sebelum Coguang membuat ulang avatarnya dengan alat zat ekstraktor. Walah yo, cewek Tobrut ini kok polos bet ya. Bisa-bisanya menjelajahi area tak dikenal sendirian. Batin Coguang. Komentar balasan yang diterima Crowley rata-rata adalah hujatan dari para pre-register yang gak kebagian kuota player. Namun ada beberapa netizen yang membelanya juga. Game Wasteland Online itu sangat realistis. Jadi wajar jika kita sangat penasaran dengan dunia yang ada di game Wasteland Online. Coguang pun mengirim pesan ke Crowley sebagai pihak developer. Player yang game over akan menerima death penalty. Player itu tidak akan bisa login selama 72 jam ke depan. Jadi harap bersabar hingga menunggu cooldown kebangkitan selesai. Sontak Crowley langsung terkejut. Kok bisa cooldown setelah tewas bakal selama itu? Di Mobile Legends aja paling nunggu beberapa menit doang gak sampai sejam. Di game Kikir Impact, kalau karakter kita mati, tinggal ke patung batu juga hidup lagi. Crowley juga mengetik jika dia rela top up berapapun supaya bisa login kembali. Yang jadi masalahnya itu bukan uang. Namun game Wasteland Online sudah tersetting seperti itu. Jadi jangan disamakan sama game MOBA kayak Mobile Legends, apalagi disamakan sama Kikir Impact yang sangat kapitalis itu. Coguang sudah menegaskan kalau aturan tetaplah aturan. Tapi Crowley masih ngotot kalau pasti ada pengecualian bagi mereka yang top up. Selain tidak bisa login, player juga menerima penalti berupa pengurangan 500 poin kontribusi dan akan meningkat seiring perkembangan dari gamenya. Tapi Crowley menjelaskan bahwa dia tidak punya poin kontribusi sebanyak itu. Terus apa yang akan terjadi? Sebenarnya Crowley punya 30 poin kontribusi. Dan karena poinnya nggak cukup, maka akan ada penalti lain berupa pengurangan level affection terhadap NPC. Coguang menjelaskan jika game Wasteland Online itu sangat serius. Karakter Crowley bertugas membangun kembali peradaban manusia yang sudah hancur. Lalu zat aktif yang dimiliki Coguang itu juga sangat terbatas. Bisa-bisanya dihabiskan buat cewek Tobrut yang bahkan tidak memberikan poin kontribusi apa-apa. Kemudian Crowley mengatakan jika Wasteland Online hanyalah game, kenapa sampai seserius ini? Lalu Coguang menerangkan jika game ini bukanlah game single player, melainkan game multiplayer. Meskipun ada 29 player yang bermain serius, kehadiran satu pemain tolol dengan talent langka bisa mempengaruhi gameplay pemain lain. Sebenarnya kematian Crowley dalam game itu masih bisa dimaklumi karena dia masih newbie. Tapi jika mereka tidak memberikan reaksi apapun, itu artinya mereka tidak akan belajar dari kesalahannya. Oleh karena itu, Coguang harus memberikan hukuman berat kepada mereka. Baru juga di batin, Crowley langsung mengetik permintaan maaf. Dari ketikannya sih kayak menyesal gitu. Lalu Coguang memberikan pesan padanya untuk tidak perlu minta maaf. Coguang hanya menjelaskan mekanisme di dalam game dan penaltinya saja.
Jo Guang juga meminta Crowley untuk menjelaskan hal ini di forum supaya para player dan para pre-register mengetahuinya. Jo Guang juga menjelaskan bahwa game Wasteland Online saat ini merupakan game hardcore karena masih berada di tahap alpha test. Setidaknya pada saat early access, tidak akan banyak elemen gameplay hardcore yang dihadirkan sehingga player bisa lebih menikmati game Wasteland Online. Hal ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan sama pihak developer ketika merancang kerangka game Wasteland Online. Jika Crowley tidak sanggup memainkan game Wasteland Online karena terlalu hardcore, Jo Guang menyarankan untuk memberikan helm Wasteland Online kepada orang lain yang emang niat memainkan game Wasteland Online ini. Tentu saja Crowley tidak mau memberikan headset gamingnya ke orang lain. Dia terima dengan hukuman penalti tidak bisa login selama 72 jam alias 3 hari. Tapi bagaimana caranya memperbaiki level affection ke NPC? Emang klarifikasi permintaan maaf di medsos doang bisa? Tentu saja klarifikasi seperti itu tidak akan bisa. Administrator adalah super AI yang mampu menilai perilaku para player. Jika Crowley terus-terusan melakukan hal bodoh dan melupakan kepentingan shelter, jelas level affection administrator akan menurun. Hal ini juga berlaku buat sebaliknya. Level affection administrator bisa naik tergantung upaya Crowley dalam memenuhi kepentingan shelter. Setelah itu, Crowley menyarankan supaya game ini diadakan item-item premium yang memiliki banyak kegunaan seperti meningkatkan level affection para NPC. Sebagai player cewek sultan, Crowley mampu membeli semuanya dengan uangnya. Jo Guang pun jadi yakin kalau Crowley ini seorang player tipe pay to win. Duitmu nggak guna di sini. Gameku ini F2P. Jangan samakan dengan game pay to win di luar sana, dasar cewek tobrut sialan. Umpat Jo Guang sambil membanting keyboard. Uang di dunia nyata tidak bisa digunakan di dunia Wasteland. Jadi percuma juga Jo Guang nyediain fitur top up. Selain itu, Jo Guang juga mengingatkan Crowley jika tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Sekarang mereka sedang di dalam urusan yang sangat serius. Hah? Urusan serius? Ujar Crowley. Crowley pun berpikir, mana ada developer zaman sekarang yang nggak butuh duit. Semua game yang ada di dunia ini punya fitur top up. Apalagi game Wasteland Online itu sangat realistis. Mana mungkin nggak butuh duit buat pengembangannya. Di sisi Jo Guang, dia udah nggak kuat lagi chattingan sama si cewek tobrut ini. Mending nyimak grup Mega Banteng. Sesuai dugaan Jo Guang, grup Mega Banteng lagi rame. Bang Mercy, Nighten, dan Whitehorse lagi asik nyeritain pengalaman mereka di grup Mega Banteng. Ampletem juga membagikan info yang dia peroleh pada hari ini. Ada 3 poin utama. Yang pertama, jika player game over, maka mereka tidak bisa login langsung dan harus menunggu avatarnya diperbarui. Yang kedua, fitur penghilang rasa sakit yang sudah dihilangkan. Ini akan membuat game ini sangat realistis. Dan poin terakhirnya adalah, jika kau melakukan sesuatu yang bodoh, itu justru akan membuatmu rugi sendiri. Jo Guang terlihat sangat senang dengan pembahasan ini. Lalu si bangsat Quit Smoking meminta teman-teman grup yang lain supaya ngasih tahu lag buat nambah kuota playernya. Quit Smoking udah nyoba berbagai cara namun sia-sia. Makanya dia minta tolong sama teman-teman yang ada di grup Mega Banteng. Karena kasihan, Whitehorse akan bilang ke Like alias Jo Guang supaya menambah kuota player sambil memberikan stiker stop berbuat aneh. Singkat cerita, Ampletem, Nighten, dan Whitehorse memanggil Bang Kadal alias nomor 1 daur ulang. Ampletem bertanya bagaimana perasaan dan kondisi mental nomor 1 daur ulang setelah menjadi Lizardman di dalam game Wasteland Online. Jo Guang pun langsung membayangkan raut wajah terkejut Bang Kadal waktu pertama kali login kemarin. Nomor 1 daur ulang tidak merasakan ada yang aneh pada tubuh dan kondisi mentalnya.
bau darah dari daging segar tidak memicu karakternya sebagai Bang Kadal. Ampeltime pun heran, padahal ada player yang bisa jadi Lizardman. Kenapa di game ini malah nggak ada fitur gender unlock? Mungkin tujuannya memang untuk menghindari karakter hoodie di dalam game. Kemudian Great Girl bertanya bagaimana pengalaman Nighttime dan Bang Kadal ketika menghadapi para begal bersama administrator. Momen itu sangat seru, pertempurannya terasa sangat nyata. Bahkan sensasi menghabisi para begal itu sangat nyata bagi Bang Kadal. Jadi kalian menghabisi nyawa NPC? Tanya Great Girl. Nighttime dan Bang Kadal mengiyakannya. Itu dilakukan sesuai arahan dari administrator. Selain itu, mereka tidak melanggar aturan dan mendapat looting yang cukup berharga dari para begal itu. Joguang sempat berspekulasi bahwa pemain melihat dunia Wasteland dengan sebuah filter. Dan sekarang terlihat jelas jika ada kemungkinan tersebut. Bagi para player, kill artinya menang. Death artinya HP turun ke angka 0. Dan resurrection atau kebangkitan artinya load save game. Kemudian fitur penghilang rasa sakit yang disinggung Ampeltime tidak benar-benar menghilang. Perangkat akan menghapus rasa sakit player jika damage yang diterima mampu membuat player langsung mokat. Sehingga mereka tidak merasa sakit ketika HP tersisa 1%. Namun jika HP masih full atau di atas ambang batas, maka rasa sakitnya akan tetap ada. Jika mekanisme ini tidak berfungsi, maka mekanisme overload akan terpicu. Efeknya akan mengejutkan player hingga membuatnya terbangun. Rasanya akan seperti terbangun dari mimpi buruk, sama persis dengan apa yang terjadi sama Crowy. Ketika Joguang baru pindah ke Wasteland Online, Joguang menghabiskan waktu yang lama buat mengatasi tantangan psikologi atau kejiwaan. Untungnya dia berhasil dan tidak kehilangan akal sehatnya. Kemudian Great Girl bertanya, apa ada yang paham dengan bahasa yang digunakan di game Wasteland Online? Bang Kadal merasa aneh. Semua game yang ia mainkan selalu punya fitur ubah bahasa. Minimal ada fitur translate. Namun fitur itu tidak tersedia di game Wasteland Online. Ampeltime menerangkan jika hal itu membuat game Wasteland Online semakin realistis. Seperti dunia Wasteland itu penuh dengan misteri. Contohnya seperti klan manusia mutan yang mereka temukan dulu. Tujuannya mungkin untuk membuat krisis di dunia Wasteland. Lalu beberapa player juga masih kelihatan bingung dengan alur cerita yang ada di game Wasteland Online ini. Secara gampangnya, Ampeltime menjelaskan jika mereka datang ke dunia Wasteland, lalu berhadapan dengan para monster mutan. Setelah itu menemukan klan manusia mutan. Dan setelah itu membangun outpost di shelter sebagai bentuk pertahanan melawan ancaman yang ada di dunia luar. Lalu plot cerita terakhir di hari ini adalah berhadapan dengan para begal. Itu semua kesimpulan yang berhasil Ampeltime dapatkan. Alur cerita game akan berkembang mengikuti perluasan outpost dan perkembangan para player. Jika dirasa perkembangan sudah cukup pesat, mungkin akan ada update expansion pack seperti base class atau bentrokan dasar seperti expansion pack Winter is Coming. Sontak para member grup Mega Banteng langsung memuji analisisnya Ampeltime. Joguang juga sama terkejutnya. Bahkan dirinya merasa gagal sebagai pengembang game ini. Karena terlihat sangat bagus, Joguang akan mengambil storyline sama seperti yang dijelaskan Ampeltime. Jadinya dia nggak usah capek mikir-mikir, tinggal kopas aja. Dan mengubahnya sedikit biar nggak terlalu plek-ketiplek. Singkat cerita, Joguang pun sampai ketiduran. Tiba-tiba Joguang dikagetkan dengan notifikasi pesan masuk yang sangat berisik. Si kampret mana yang mengirim pesan di jam segini? Ujar Joguang dengan kesal. Ternyata itu adalah Bang Kadal. Dia meminta ke Joguang supaya diizinkan login ke dalam game. Joguang pun keheranan.
Di dunia nyata seharusnya ini adalah pagi hari. Kenapa Bang Kadal malah minta login? Pengangguran kah? Ternyata benar, Bang Kadal kagak kerja. Dia sangat yakin jika game Wasteland Online akan memberikan banyak keuntungan di masa depan nanti. Optimis sekali nganggurnya, ujar Cuguang. Kemudian Cuguang menerangkan jika perilisan game ini secara global itu masih belum diputuskan. Bahkan program close beta ini saja bisa berjalan hingga 2-5 tahun mendatang. Tapi Bang Kadal tetap tenang-tenang saja. Menurut dirinya, perusahaan yang bisa membuat game serealistis ini tidak akan bangkrut. Memang fakta jika game-game zaman sekarang itu tidak memiliki kesempatan bersaing melawan game Wasteland Online. Semuanya terlihat sampah di hadapan game yang 100% realistis dengan tema open world. Cuguang juga berniat untuk tidak memberitahukan hal ini, bahwa sebenarnya para player itu memainkan game Wasteland Online dalam keadaan tertidur. Konsepnya mirip seperti dunia mimpi, namun terasa sangat nyata karena alam bawah sadar mereka dibawa ke dunia Wasteland yang merupakan dunia paralel dari bumi. Lalu Bang Kadal terus membujuk Cuguang supaya mau membiarkannya login. Tapi sebelum itu, Cuguang mengingatkan jika Bang Kadal login sekarang, maka dunia Wasteland sedang malam hari dan tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Wilayah di luar basecamp sangat berbahaya jika malam hari. Karena alasan inilah Cuguang tidak membiarkan para playernya untuk bekerja di malam hari. Tapi Bang Kadal benar-benar ingin login di malam hari. Gen miliknya adalah Lizardman yang notabene itu adalah makhluk nokturnal, makhluk yang aktif di malam hari. Dan karena alasan itulah Cuguang mempertimbangkan untuk membiarkan Bang Kadal login sekarang. Cuguang gak nyangka kalau bakal dapat player yang sangat antusias. Tapi apa yang Bang Kadal katakan tadi memang masuk akal. Malam hari memang domainnya para mutan. Bagi seorang Lizardman, malam hari bukanlah kelemahan, melainkan keuntungan karena dirinya memiliki kemampuan untuk berkamuflase dengan alam. Cuguang langsung membuka daftar playernya. Dia mengunlock akunnya Bang Kadal supaya bisa login. Nggak pakai lama, Bang Kadal pun login ke dalam game Wasteland Online. Cepet banget loginnya, batin Cuguang. Dirinya mulai menghampiri Bang Kadal dan memberikannya sebuah misi khusus padanya. Apa aku men-trigger sebuah misi? Batin Bang Kadal. Sambil hormat, Bang Kadal siap menerima misi apapun dari administrator. Cuguang mulai menjelaskan, jika di jalan kilometer 76 yang terletak di gerbang timur Taman Wetland ada camp dari klan manusia mutan. Jadi untuk sekarang hindari dulu wilayah itu. Cuguang saat ini menduga jika di wilayah utara ada base camp para begal di sana. Tugas Bang Kadal adalah melakukan investigasi di wilayah utara untuk mencari para survivor lain dalam radius 1,5 mil. Jika Bang Kadal menemukan base camp para survivor, tandai lokasinya di map dan langsung laporkan hal itu pada Cuguang. Cuguang juga mengingatkan Bang Kadal untuk selalu menyembunyikan diri dan selalu hindari pertarungan yang tidak penting. Sebagai tambahan, jika Bang Kadal menemukan target yang cocok, Bang Kadal bisa memburunya. Rewardnya akan tetap berlaku setiap saat. Siap 86 administrator, teriak Bang Kadal dengan penuh semangat. Singkat cerita, pagi hari di dunia Wasteland pun tiba. Ketika player lain sudah mulai login, Crowy belum bisa login karena avatarnya masih sedang dalam pembaruan. Jika player game over, mereka harus menunggu hingga karakternya selesai diperbarui baru bisa login kembali. Sementara itu, Bang Kadal masih belum kembali sejak pergi dari malam tadi. Tapi Cuguang sudah mengkonfirmasi bahwa Bang Kadal belum game over. Bang Kadal juga mematuhi instruksi Cuguang untuk tidak pergi ke markas klan manusia mutan yang terletak di timur Taman Wetland.
"Administrator, ada rencana apa untuk hari ini?" tanya Whitehorse. Dirinya sudah membayangkan kalau administrator akan mengajaknya menyapu bersih klan manusia mutan yang ada di timur. "Aku akan men-trigger story utama dari game ini, hahaha," batin Whitehorse. Kemudian Coguang mengatakan kalau belum ada misi yang spesifik. Dia meminta Whitehorse untuk terus melanjutkan pembangunan outpost dan menyelesaikan misi harian. Setelah itu, para player bebas melakukan apapun selama tidak melanggar aturan. Kemarin tim pembangunan sudah menyelesaikan 1 dinding. Membuat 3 dinding seharusnya akan selesai dalam waktu 2 hari. Saat ini Coguang harus mewaspadai klan manusia mutan di jalan kilometer 76. Soalnya pembangunan shelter semakin luas dan besar. Dia khawatir kalau para klan manusia mutan itu akan mendengarnya. Ditambah lagi, mereka hanya memiliki 3 senapan rakitan tangan dan beberapa kotak peluru saja. Jika mereka mendapatkan serangan dari klan mutan manusia kulit hijau, mereka semua akan langsung diratakan. Kemungkinan besar cuma Coguang saja yang bisa meloloskan diri dari mereka. Dan yang lebih buruk dari kematian adalah tertangkap sama klan manusia mutan. Mereka ini sangat gemar menyiksa ras manusia. Meskipun tubuh asli player tidak merasakannya secara langsung, tapi hal itu bisa berpengaruh terhadap kondisi mental para player. Dan jika itu terjadi, tentu saja Coguang akan langsung memutus koneksi player tersebut. Hal ini dilakukan supaya player tidak mengalami trauma atau penyakit mental yang lain. Singkat cerita, Coguang memanggil player sepuh dan menunggu mereka di luar outpost. "Kok aku nggak lihat Bang Kadal? Kemana dia?" tanya Nighten. Coguang memberitahu mereka berempat bahwa Bang Kadal sudah dia kirim keluar basecamp untuk menyelesaikan misi khusus. Sontak keempat player sepuh ini pun langsung iri sama Bang Kadal. Dan untuk perjalanan kali ini, Nighten tetap ikut sama Coguang. Dan Coguang juga akan mengajak Ampletem karena dia butuh orang yang cukup cerdas dalam menilai situasi. Hal ini membuat Whitehorse iri padanya. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk segera menyelesaikan penelitian pembuatan baja tradisional bersama-sama. Tapi hari ini Ampletem bisa berburu bareng administrator dan grinding naik level. Hal ini lebih seru daripada meneruskan penelitian pembuatan baja tradisional itu. Main story manusia mutan dimulai sekarang. "Tunggu aku kembali, oke?" ujar Ampletem. "Gak usah balik, modar aja kau," balas Whitehorse. Kemudian Coguang mengajak mereka berdua ke kabinnya Bang WC. Coguang memberikan mereka berdua senapan rakitan tangan sebagai senjata untuk melindungi diri. Coguang juga mengingatkan untuk jangan menggunakan senjata itu sembarangan. Coguang menjelaskan ke mereka berdua jika tujuan mereka hari ini adalah pergi ke camp survivor lain buat menukar persediaan mereka dengan suplai yang dibutuhkan outpost. Tujuan mereka sekarang adalah pertanian brown. Coguang menegaskan ke mereka untuk selalu mendengarkan arahannya. Jangan lakukan hal yang konyol tanpa izinnya. Ingat jika kita membawa nama baik Shelter 404, paham? Tanya Coguang dengan tegas. "Siap administrator, arahanmu adalah misi bagiku," tegas Ampletem sambil hormat. "Aku juga siap, Pak," ujar Nighten yang gak mau kalah. Novel apa sih yang mereka baca? Bisa-bisanya bertingkah memalukan seperti ini, batin Coguang. Sebagai GM sekaligus administrator, sudah normal jika Coguang menyukai sikap mereka yang seperti ini. Coguang harus bisa memberikan dominasi yang kuat supaya para playernya menurut dengannya. Coguang pun senang mendengar semangat mereka berdua. Hari ini mereka akan menyiapkan 100 pound daging asap, 40 pound ikan asap, dan 10 lembar kulit hyena. Lalu siapkan juga gerobak kayu yang sudah dibikin sama Bang WC. Jika semua sudah siap, mereka bertiga akan berangkat ke pertanian brown 10 menit lagi.
"Siap 86 administrator," ucap mereka berdua dengan tegas. Singkat cerita, mereka bertiga memulai perjalanan menuju pertanian Brown. Pembangunan outpost membutuhkan perlengkapan dan peralatan yang cukup banyak. Contohnya obeng, martil, paku, kunci Inggris, gunting baja, kapak, gergaji, dan lain-lain. Tanpa alat-alat itu, banyak pekerjaan yang sulit untuk diselesaikan. Misal terselesaikan pun, hasilnya tidak akan maksimal. Setelah 200 tahun dunia memasuki era wasteland, sumber daya menjadi sangat langka. Namun tidak menutup kemungkinan jika mereka masih bisa menemukan barang yang cukup bagus. Untuk bisa menyambung hidup, para scavenger menukar hasil looting mereka ke camp terdekat untuk ditukar dengan chip atau dengan material yang lain. Kadang mereka juga menunggu karavan datang ke camp kecil untuk menjual hasil looting mereka atau membeli item dari mereka. Cuguang bersama dengan Naiten dan Ampletem menyamar sebagai karavan dan pergi ke pertanian Brown untuk menukar persediaan mereka dengan persediaan lain yang dibutuhkan untuk membangun outpost. Bersama dengan Naiten dan Ampletem, Cuguang memulai perjalanannya ke selatan menuju pertanian Brown sambil menghindari area jalan 76. Alasan Cuguang memilih kemari daripada Camp B Street adalah karena di tempat ini tidak banyak yang tahu dan kenal sama Cuguang. Alasan lainnya karena jalan ke pertanian Brown jauh lebih mudah daripada ke Camp B Street. Meskipun mudah bagi Cuguang, tetap saja sulit bagi Naiten dan Ampletem. Soalnya mereka ini tipe gamer yang jarang berolahraga. Makanya jalan 1,5 mil aja udah ngos-ngosan. Sepanjang perjalanan, mereka juga beristirahat di tempat-tempat yang sekiranya aman. Di perjalanan, mereka juga berpapasan dengan begal. Namun karena membawa karavan akan sangat berisiko menghadapinya. Akhirnya setelah berjalan selama kurang lebih 2 jam, mereka bertiga pun sampai di tujuan. Dari balik gerbang pertanian Brown, mereka melihat adanya bekas pertempuran dan tempat eksekusi gantung di sana. Dan seperti inilah penampakan pertanian Brown dari gerbang depan. Berbeda dari Camp B Street, tempat ini dipimpin sama Mr. Brown. Dia adalah penguasa tanah yang sebenarnya. Dan tidak banyak orang luar di sini. Berbeda jauh dengan Camp B Street. Hanya ada 2 status sosial di sini, yaitu petani atau budak pertanian. Cuguang tidak perlu khawatir dengan orang-orang tersebut. Biasanya para petani tidak akan menyerang orang luar terlebih dahulu. Sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melihat terlebih dahulu siapa orang yang datang. Hal ini dilakukan supaya menghindari kerugian. Tiba-tiba ada yang mengarahkan senapan ke arah mereka bertiga. Sontak Cuguang langsung angkat tangan dan dia juga memberitahu Naiten dan Ampletem supaya tidak bertindak gegabah. "Woi, jelaskan siapa kalian dan apa tujuan kalian datang kemari?" bentak seorang bapak-bapak dari atas menara pengawas. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana cara Cuguang mengatasi bapak-bapak tersebut? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.